Di tengah perkembangan ekonomi yang kian sulit, membuat banyak orang menjadi semakin susah untuk mencari pekerjaan. Terkadang, bagi sebagian orang menginginkan memiliki uang tanpa harus bekerja keras, sehingga menghalalkan segala cara. Alif Surani atau yang lebih akrab disapa Ratna merupakan seorang wanita sekaligus ibu berusia 30 tahun yang sudah mempunyai 6 orang anak. Diketahui, ia tinggal di sebuah rumah indekos yang berlokasi di Perbalan, Purwosari, Semarang Utara, Semarang. Sedangkan untuk keenam anaknya tinggal bersama dengan keluarganya di kampung halaman. Untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menghidupi keenam buah hatinya, Ratna berprofesi sebagai seorang pemandu lagu yang sering menemani para lelaki hidung belang. Menurut beberapa tetangga kosnya, Ratna dikenal memiliki jiwa sosial yang cukup tinggi, baik, sopan, dan sering berbaur dengan tetangganya. Selain itu, Ratna ini juga sering membagikan makanan pada hari Jumat di saat jemaah selesai menjalankan ibadah sholat Jumat. Di dalam keluarganya pun ia juga dikenal sebagai seorang pekerja keras. Sebelum terjun ke pekerjaannya yang terkini, sebenarnya Ratna pernah merintis usaha kecil-kecilan dengan berjualan agar-agar yang ia titipkan ke beberapa warung di sekitar rumahnya. Namun sayang, usaha tersebut tidak berjalan dengan lancar sehingga ia pun memutuskan untuk menghentikan usaha tersebut. Walaupun jarak indekos Ratna dengan rumah tempat anak-anaknya tinggal sebenarnya tidak terlalu jauh ya, tetapi Ratna ini sangat jarang menemui keenam anak-anaknya. Hal tersebut dikarenakan ia sering kedatangan tamu yang memintanya untuk dilayani di rumah kos tempatnya tinggal. Namun sayang guys, perjuangan Ratna untuk mencari nafkah guna membiayai anak-anaknya itu pun akhirnya kandas karena pada tanggal 6 Mei 2021, Ratna mendapat seorang tamu yang bernama Dava. Sialnya, saat itu ia tidak tahu jika sang tamu itu sudah memiliki niatan yang buruk. Dava Diatul Haq Kurniawan adalah seorang pria berusia 23 tahun yang tinggal di sebuah rumah kos yang berlokasi di Desa Wetjosari, Semarang Timur, Semarang. Perkenalan antara mereka berdua ini terjadi ketika Dava sedang membutuhkan uang. Saat itu, ia pun berniat untuk mencuri uang dari seorang pekerja seks komersial dan kebetulan korban pertamanya adalah Ratna. Entah bagaimana ceritanya hingga mereka berdua ini akhirnya memutuskan untuk bertemu di kos Ratna. Namun di balik pertemuan itu, ternyata sudah ada kesepakatan jika Dava harus membayar uang tunai sebesar Rp350.000 bila ingin memakai jasa Ratna. Mendapatkan orderan dari Dava tersebut ternyata membuat Ratna bahagia. Kebahagiaan itu diungkapkan oleh Ratna dengan menulis story WA yang berbunyi, "Alhamdulillah jam segini udah ramai pelanggan. Semoga lancar terus." Pada malam harinya, Dava pun bergegas pergi ke kos Ratna ditemani oleh seorang teman dekatnya yang bernama Ibnu berusia 19 tahun. Ibnu ini diperintahkan oleh Dava untuk sekedar mengawasi keadaan di luar dan bertugas untuk menjual barang curian. Untuk menambah adrenalin nih guys. Sebelum mereka berdua berangkat ke lokasi, Dava dan Ibnu sempat meminum pil koplo terlebih dahulu. Pada 7 Mei 2021 sekitar jam 1 dini hari, keduanya sampai di kos tersebut. Saat itu, Dava pun langsung masuk ke dalam kamar Ratna, sedangkan Ibnu menunggu di luar guna memantau keadaan di sekitar lokasi. Saat berada di dalam kamar, Dava dan Ratna sempat meminum alkohol terlebih dahulu. Sekitar 1 jam kemudian atau lebih tepatnya jam 2 dini hari, Ratna sempat keluar dari kamarnya guna meminjam korek api kepada sang pemilik kos. Setelah keduanya selesai minum-minum, sesuai dengan kesepakatan awal nih guys, akhirnya pasangan yang baru kenal ini melakukan hubungan dewasa selayaknya suami istri. Setelah selesai melakukan hal tersebut, ketika posisi Ratna sedang membelakangi Dava, ia langsung dijerat di bagian leher dengan menggunakan sebuah kabel charger yang sudah disiapkan oleh Dava di dalam kantong jaketnya. Kejadian tersebut pun berlangsung sangat-sangat cepat. Saat itu, Ratna tidak sempat berteriak meminta tolong hingga akhirnya kehabisan nafas dan tewas di tempat. Setelah meyakini jika korbannya sudah tidak bernyawa, Dava pun berupaya untuk menghilangkan jejak dengan cara menaruh puntung rokok di atas tempat tidur Ratna.
Hal itu sengaja ia lakukan dengan harapan agar kamar kos Ratna habis terbakar. Sehingga, bila ada yang menemukan jasad tersebut, mereka akan mengira jika Ratna meninggal akibat kebakaran. Sesudah melakukan aksi kejinya itu, pria ini mencuri barang-barang berharga milik Ratna seperti dompet, handphone, dan sejumlah uang tunai. Setelah memastikan jika tidak ada lagi yang tertinggal, ia kemudian bergegas keluar dan mengunci kamar kos Ratna dari luar. Setelah mendapatkan barang berharga milik korbannya, Dava pun kabur bersama Ibnu yang sudah menunggunya di luar kos. Sejurus kemudian, handphone milik Ratna langsung dijual oleh Ibnu dan hasilnya dibagi dua dengan Dava. Sementara itu guys, masih di hari yang sama tepatnya pada jam 4 dini hari, Ketua RT setempat dikagetkan dengan laporan warga jika ada sebuah kebakaran di salah satu kamar kos yang kemudian diketahui merupakan kamar Ratna. Mengetahui hal itu, Ketua RT langsung mengerahkan para warga sekitar untuk mendobrak pintu kamar tersebut. Ketika pintu telah terbuka, alangkah terkejutnya warga saat menemukan sesosok jasad Ratna yang sudah tewas tertelungkup. Warga pun bergegas untuk melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Semarang agar segera dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Pihak berwajib yang mendapat laporan langsung menuju ke tempat kejadian perkara. Di sana, mereka melihat bagian wajah Ratna sudah gosong terlalap api, namun bagian tubuh yang lain masih utuh karena api yang membakar kos itu tidak terlalu besar dan hanya membakar bagian bawah kasur saja. Jasad Ratna pun segera dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi. Guna menyelidiki siapakah pelaku dalam kasus ini, petugas kepolisian menginterogasi beberapa tetangga kos Ratna dan melihat rekaman CCTV yang terpasang di area tersebut. Salah satu tetangga kos korban menuturkan bahwa sebelum kejadian ini berlangsung, ia sempat melihat seorang laki-laki misterius yang mengenakan jaket kulit masuk ke dalam kamar Ratna. Namun saat itu, ia tidak menaruh curiga sedikit pun karena tahu jika pekerjaan Ratna yang memang seperti itu. Pernyataan dari saksi tersebut juga diperkuat oleh rekaman CCTV yang terpasang di seberang kamar tempat kejadian perkara. Di dalam rekaman itu, terlihat jelas jika memang betul ada seorang pria masuk ke dalam kamar Ratna. Selain itu, rekaman CCTV juga merekam dengan jelas saat laki-laki misterius ini keluar. Ia terlihat menyembunyikan sesuatu di dalam bajunya sehingga membuat polisi menjadi curiga. Setelah melakukan penyelidikan lebih lanjut, pelaku pembunuhan diidentifikasi sebagai seorang pria berusia 23 tahun yang bernama Dava Diatul Haq Kurniawan. Di sisi lain nih guys, untuk menghindari pengejaran polisi, Dava dan Ibnu melarikan diri keluar kota, tepatnya ke kota Grobogan, Jawa Tengah. Namun di tengah pelariannya tersebut, mereka memutuskan untuk kembali ke Semarang. Tidak membutuhkan waktu yang lama bagi pihak kepolisian karena pada tanggal 11 Mei 2021 siang hari, atau tepatnya 4 hari setelah penyelidikan kasus tersebut, keduanya berhasil diringkus tim buru sergap di salah satu rumah kos yang berlokasi di Jalan Kerapia, Kelurahan Telogosari, Pedurungan, Semarang. Di dalam penangkapan itu, ditemukan beberapa barang bukti berupa pil koplo sebanyak 120 butir, uang tunai yang diduga milik Ratna, dan juga uang penjualan handphone korban. Keduanya pun langsung digelandang menuju Polrestabes Semarang untuk dilakukan pemeriksaan. Di dalam interogasi tersebut, Dava dan Ibnu mengaku bahwa awalnya mereka hanya ingin mencuri dan merampas barang berharga milik korban saja. Selain itu, mereka mengaku sedang kesulitan secara ekonomi hingga akhirnya memutuskan untuk berbuat nekat. Pihak kepolisian akhirnya menjerat keduanya dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, dan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Semarang. Diketahui,
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang menjatuhkan vonis hukuman penjara terhadap Dava Diatul Haq Kurniawan dan Ibnu selama 15 tahun karena terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan.